Nah, kita cerita lagi. Seperti kemarin kita bahas hal satu pokok pembahasan yang kayaknya itu nggak berguna, tapi kalau kita bisa merasakan, kita akan bisa mengambil kesimpulannya untuk menyelesaikan suatu masalah. Kalau kemarin si pencuri ditangkap massa, kemudian di sini pencuri ditangkap polisi. Dan yang kalau menurut saya itu aneh, pencurinya itu sendirian, polisinya yang nangkap itu banyak. Nah, lucu kan? Gitu. Ya beda, ditangkap massa. Ini sudah ditangkap polisi, sudah nggak melawan, masih ditembak. Masih untung nggak ditembak mati, masih diberi peringatan tembak kakinya atau gimana. Kemudian dibawa ke pos polisi, ke kantor polisi, diinterogasi di sana. Dia sudah mengaku mencuri, tetapi masih dipukul. Dia sudah jujur. Pencuri itu ditanya, kamu pencuri ya? Iya pak. Nah kan sudah jujur, masih dipukul. Nah, terus salahnya di mana? Yang salah siapa? Gitu. Di mana-mana yang namanya pencuri itu ya mencuri perbuatannya. Tetapi apakah begitu caranya untuk bisa menghilangkan pencurian, untuk menghilangkan atau menghapus kejahatan seperti pencuri? Apakah seperti itu? Itulah namanya dendam. Bukan dari satu orang, tapi dari yang lain. Karena apa? Siklus reinkarnasi dari roh-roh yang masih belum sempurna itu akan kembali membalas dendam. Seperti itu tadi. Gitu. Jadi virus-virus atau roh-roh itu menempel kepada karakter seseorang. Misalnya orangnya ini suka mencuri, ada roh pencuri yang belum kembali sempurna, entah nggak tahu itu matinya tertembak atau gimana, lepas dari jasadnya menempel kepada karakter seseorang, gitu, pada karakter seseorang. Karakter yang mencuri jahat lah, karakter menempel situ, malah tambah jahat, menambah keberaniannya untuk berbuat jahat. Gitu. Ketangkap polisi lagi, iya pak saya mencuri. Masih tanya buat apa? Loh kan itu urusan pribadinya pencuri. Paling-paling pasalnya juga satu, pasal pencurian yang diterapkan. Bukan buat apa. Bukan urusan dia, urusan pencurinya. Mau buat apa. Nah, terus harusnya gimana pak? Ya itu tadi, pencurian sendiri ya ditangkap sendiri, diatasi sendiri. Namanya polisi kok, masa takut? Di situ akan tahu letak kebenarannya. Itu letak kebenarannya. Masih banyak hal seperti narkoba. Polisi menangkap pengedar narkoba misalnya. Loh, pengedarnya sudah ditangkap, nggak bawa apa-apa, tapi barang buktinya di keler yang polisi dipegang. Ini barang buktinya. Ini milik siapa? Pengedarnya sudah nggak pegang, sudah nggak bawa narkoba, sudah berpindah tangan ke tangan aparat, ke tangan polisi. Bangga kok polisinya, pegang narkoba itu loh, bangga. Gitu. Ini bukan saya bermaksud apa-apa kepada instansi kepolisian. Ya, buat pelajaran saya pribadi lah. Kalau memang itu bandar narkoba, begitu ditangkap ya sudah, barangnya biar dibawa oleh bandarnya tadi sebagai barang bukti sampai ke pengadilan. Itu baru ketemu itu. Tapi kalau sudah pindahan ke polisi, si pengedar kan sudah nggak bisa berbuat banyak. Mau mengelak kemana? Itu bukan barang saya pak, yang pegang pak polisi kok, ya barangnya pak polisi. Apakah mau
mengelak begitu. Ya nggak mungkin lah, nggak berani lah. Sudah masuk anak macan kok mau macam-macam ya dimakan, yang itu. Oleh karena itu, dari siklus atau reinkarnasi roh-roh yang masih belum sempurna tadi menempel mencari tempat bagi para manusia, entah itu yang jahat atau yang tidak jahat ya, yang khusyuk atau yang tidak khusyuk, yang taat atau yang tidak taat, ditempelin. Kalau yang taat dia ikut taat, kayaknya nanti harapannya ke akhirat masuk surga. Ternyata nggak bisa masuk surga, masih gentayangan di dunia, nggak bisa terlihat oleh mata telanjang. Itu sama, pencuri, penjahat lain juga begitu, sama, kejahatan lainnya juga sama. Jadi gimana cara menyelesaikan persoalan ini? Tadi, kejahatan terjadi karena kurangnya rasa kasih sayang. Kalau memang polisi, bapak-bapak polisi itu yang beragama Islam misalnya, ya terapkanlah rasa Bismillahirrahmanirrahim itu, rasa cinta kasih pada siapapun. Kalau sudah tertangkap menyerah ya sudah, diterapkan pasalnya di persidangan, dihukum dengan rasa cinta kasih, bukan dengan rasa dendam, bukan dengan rasa angkara. Di situ nanti akan terurai dan kejahatan jelas akan berkurang. Itu satu cara bagi saya ini, bagi saya. Apakah pernah diterapkan? Ya terserah mau diterapkan atau tidak. Ini kan dari beberapa obrolan saya dengan orang-orang yang sependapat dengan saya, orang-orang yang kebetulan itu pekerjaannya seperti itu, penangkap dan yang tertangkap atau yang ditangkap, seperti itu. Karena Tuhan itu jelas maha kasih sayang, tidak akan pernah menyia-nyiakan umatnya, itu jangan pernah. Dan Tuhan itu tidak ada hubungannya dengan hal seperti itu. Mau taat atau tidak taat itu bukan urusan Tuhan, itu urusan manusianya. Itu. Nah, Tuhan itu sesuai dengan hembusan nafas. Hidup ini loh. Nggak ada pengertian yang lain, nggak ada pengertian macam-macam. Semua itu sudah kodrat manusia di dunia. Letaknya salah dan dosa. Ketika kita berbuat baik, hasilnya juga baik. Ketika kita berbuat tidak baik, hasilnya juga tidak baik. Itu kenyataan, itu fakta. Tak menunggu nanti atau kapan. Karena hidup itu sekarang, yang kita rasakan sekarang, bukan nanti atau lusa. Sudah lain ceritanya. Gimana? Cukup sederhana, singkat obrolan saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya juga bukan orang pintar, saya juga bukan orang ngerti. Semua saya terapkan ke pribadi saya sendiri. Saya pelajari pribadi saya sendiri. Bahasa Jawanya tak eker-eker pribadi dewe, tak petani pribadi dewe. Jadi saya kupas terus pribadi saya ini, biar saya tahu apakah saya ini sudah benar-benar nggak ada kesalahan setiap laku maupun pembicaraan saya. Itu karena semua bersumber dari pribadi manusianya sendiri. Ketika kita berbuat jahat, Tuhan no way, nggak ada urusan. Ketika manusia berbuat baik,
Tuhan juga tidak ada urusan, karena Tuhan itu maha suci, nggak mau kecampuran dengan urusan manusia. Tuhan itu bergerak terus, berputar. Ketika pergerakan saya dengan satu tujuan, kembali ke Tuhan, pasti akan nempel ke Tuhan. Nah, kalau sudah menempel ke Tuhan, tentrem, itu nggak ada masalah. Semua apa yang kita lakukan, semua apa yang kita bicarakan ini sudah sesuai dengan kenyataan yang ada. Kita merasa salah sedikit pun itu sudah terasa. Perbuatan kita atau ucapan kita salah sedikit saja sudah terasa. Kalau kita ini sudah benar-benar manunggal. Jadi itu tadi, harus hati-hati dan waspada setiap laku dan pembicaraan kita. Kita ini ibarat remote. Ketika kita menyalakan TV atau lawan kita berbicara, salah kita bicara, dia ikut salah. Kayaknya kita benar berbicara, tapi menurut dia masih belum benar, berarti kita masih salah. Makanya belajar itu penting, belajar introspeksi itu penting. Kesalahan bukan di sana-sana, bukan di mana-mana, di diri kita pribadi. Kebenaran juga gitu, kebenaran hanya milik Tuhan, manusia gak pernah ada benarnya. Seperti tadi, kalau kita sudah nempel kepada Tuhan, tahu sifat-sifatnya Tuhan, berarti kita sudah enak, sudah ayam tentrem. Oke, cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf.